Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan latihan soal trigonometri dasar. Oke. Soal yang pertama bentuknya seperti ini. Besar sudut yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah. Nah, kita perhatikan. Di gambar ini ada sudut 30 derajat dari sumbu X gitu ya. Yang ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Sebelum kita lanjut mengerjakan soal ini, kita perlu tahu di sini saya misalkan seperti jam. Jam itu memutarnya itu ke kanan ya. Kalau ada sudut yang memutarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri, maka dia nilainya positif. Begitu juga jika ada sudut yang memutarnya dia searah dengan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Nah, kalau kita lihat di sini dari 0 derajat sebelah sini, sudut 30 ini kalau kita hitung ke bawah, berarti dia memutarnya searah dengan arah jarum jam. Maka dia nilainya min 30 derajat seperti itu. Apa yang terjadi kalau kita mencari nilai sama nilai sudut ini tapi yang lewat berlawanan arah jarum jam, lewat dari sini, dari yang biru ini, berarti nilainya dia besarnya 330 derajat. Karena satu putaran 360 derajat, maka nilai yang besar ini 360 dikurangi 30, yaitu nilainya 330 derajat gitu ya. Kalau kita cari yang searah berarti negatif 30 derajat. Kalau yang berlawanan arah 330 derajat. Seperti itu. Oke, untuk latihan silakan kerjakan soal berikut ini. Besar sudut yang sesuai dengan gambar di bawah ini berapa? Jawab dalam 2 jawaban, yang searah dan juga yang berlawanan arah. Nah, kalian bisa pause video ini terlebih dahulu, lalu kalau sudah menjawab bisa dilanjutkan lagi. Nah, bagi yang sudah menjawab, jawaban yang benar adalah min 90 derajat atau 270 derajat. Oke, selamat bagi yang jawabannya benar ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Besar sudut 3/4 pi radian itu sama dengan berapa? Berapa derajat? Nah, mari kita bahas terlebih dahulu. Pi radian itu apa sih definisinya? Dia itu adalah satu radian atau sudut yang dibentuk ketika panjang busur sebuah lingkaran sama dengan jari-jarinya. Secara matematis, sudut dalam radian itu adalah rasio antara panjang busur dan jari-jari. Intinya radian itu perbandingan antara busur dengan jari-jarinya. Kalau kita punya lingkaran penuh ya, busur itu kan yang ini, yang melingkar ini. Kalau satu lingkaran penuh, busur penuh ini berarti dia sama dengan keliling lingkaran. Sedangkan kita tahu bahwa keliling lingkaran itu 2 pi r. Nah, busurnya 2 pi r. Kita bagi dengan jari-jari berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Masing-masing jari-jarinya bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 2pi. Nah, itulah awal mula 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Tapi biasanya di buku hanya ditulis 1 pi radian. Bagaimana caranya? Kedua ruas ini kita bagi 2. 2 ini dibagi 2 tinggal 1. 360-nya kita bagi 2 tinggal 180 derajat. Maka hasil akhir atau hasil jadinya 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang tadi. Berapa besar sudut 3/4 pi radian? 3/4 pi sama dengan, tinggal kita substitusi ya, 3/4 dikali 180. 180 ini dari mana? Dari ini tadi. Nilai pi nya adalah 180 pi radian. Sehingga bisa kita coret 180-nya dengan 4. 180 dibagi 4 tinggal 45 derajat. Sehingga 3 dikali 45 derajat hasilnya 135 derajat. Oke.
sangat mudah sekali soal ini. Seperti biasa, untuk soal nomor 2, latihan soalnya ini. Besar sudut 7/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Silakan bisa di pause dulu videonya lalu dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan bisa melanjutkan untuk menonton videonya. Dan bagi yang sudah selesai, jawabannya adalah 315 derajat. Oke, selamat bagi yang jawabannya benar ya. Berarti Anda sudah paham bagaimana merubah radian ke bentuk derajat seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Besar sudut 72 derajat sama dengan berapa radian? Nah, ini kebalikan dari soal sebelumnya ya, bahwa soal sebelumnya itu dari radian ke derajat. Sekarang kita derajat ke radian. Soal sebelumnya tadi radian ke derajat itu dikali 180 atau disubstitusikan 180. Bagaimana kalau derajat ke radian? Derajat ke radian berarti dibagi 180. Dari soal ini 72 derajat kita bagi 72 dibagi 180. Sama-sama kita coret atas bawah. Yang atas tinggal 2, yang bawah tinggal 5. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya 2/5 pi radian. Oke, jadi atas bawah ini sama-sama dibagi 36. Ini 72, ini kenapa kok jadi 2? Dia dibagi 36. Karena 36 kali 2 kan 72. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Ini yang perlu diingat-ingat, radian ke derajat silakan dikali 180, derajat ke radian silakan dibagi 180 gitu. Untuk soal latihannya, berapa besar sudut 150 derajat itu 150 derajat sama dengan berapa radian? Oke. Silakan bisa di pause. Lalu yang sudah bisa melanjutkan untuk melihat jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah 5/6 pi radian. Oke, selamat. Kalau yang kalian sudah benar, berarti kalian sudah paham dan bisa bagaimana merubah radian ke derajat maupun dibalik derajat ke radian, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC, dia siku-sikunya di C nih. Nah, cari perbandingan trigonometri sudut alfa dari segitiga tersebut. Berarti sudut alfa kita pakai yang sudut A ini. Di sini ada sudut alfa. Sebelum itu kita identifikasi dulu. Nah, ini adalah sisi depan. Di depan sudut alfa. Nih, di depan sudut alfa. Lalu ada sisi samping di samping sudut alfa, dan yang terakhir adalah sisi miring. Nah, mungkin banyak yang keliru karena kebetulan miring dan samping ini ada di samping alfa. Tapi kenapa kok yang miring ini tidak menjadi samping? Karena yang miring ini dia nama lainnya adalah hipotenusa. Dan menentukan miring atau hipotenusa itu bukan karena bentuknya miring ya, tapi karena dia berhadapan langsung dengan sudut siku-siku gitu. Makanya dinamakan miring atau hipotenusa. Seperti itu ya. Nah, perlu kita tahu dulu bahwa hipotenusa itu berasal dari kata Yunani kuno ya, yang tulisannya seperti ini, hipotenusa, yang berarti meregangkan di bawah sudut siku-siku. Hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku termasuk hipotenusa telah dipahami di berbagai peradaban kuno. Jadi ini sudah difahami sejak zaman dahulu kala sekali ya, seperti oleh peradaban Babilonia. Nah, peradaban Babilonia ini seperti pada gambar, itu peradaban yang sangat maju sekali pada zamannya. Babilonia ini ibarat seperti ibu kotanya yang ada di Mesopotamia gitu ya. Kalau kalian cari sekarang negara Mesopotamia itu tidak ada, karena di era modern ini daerah tersebut sudah menjadi negara ini. Ya, sudah menjadi negara Irak. Lalu ada juga peradaban Cina.
dan juga peradaban Mesir seperti itu, sekitar 1600 sampai 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Sangat-sangat lama sekali. Tapi meskipun teorema ini sudah digunakan oleh ketiga suku bangsa ini, Pythagoras dari Yunani itu diakui karena memberikan bukti matematisnya. Walaupun orang-orang pada peradaban ini sudah menggunakan, tapi orang yang memberikan bukti matematisnya secara formal itu Pythagoras yang berasal dari Yunani, sehingga teorema ini itu akhirnya dinamai menurut namanya, yaitu teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, gitu. Itu sekilas infonya ya. Bisa diingat-ingat untuk menambah wawasan kita. Kita lanjut ke soal. Kita mencari perbandingan trigonometri sudut alfa. Nah, perbandingannya kan ada 3 nih. Pertama kita sin. Sin alfa itu demi, depan, miring. Ini kita ambil huruf depannya saja. De artinya depan, mi artinya miring. Depannya ini adalah BC dan yang miring AB. Oke, sudah sesuai ya. Cos alfa samping per miring, sampingnya itu AC, miringnya AB. Lalu tan alfa, depan samping, depannya itu BC, sampingnya AC. Nah, bagaimana kalau kita mencari perbandingan trigonometri sudut beta dari segitiga tersebut? Oke, yang mencari perbandingan sudut beta ini kalian ya. Silakan bisa di pause dulu lalu kerjakan dan dikoreksi dengan kunci jawaban yang akan muncul berikut ini. Oke, bagi yang sudah bisa dilanjutkan. Jawabannya adalah ini, sin beta itu AC per AB, cos beta BC per AB, dan tan beta AC per BC gitu. Kalau kalian jawabannya ini benar, maka kalian sudah paham nih bagaimana perbandingan sudut trigonometri pada sin, cos, dan juga tan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Kita di sini disuruh mencari nilai cos alfa. Nah, di sini ya. Sudut alfanya di sini kita mencari cos. Nah, kita tahu cos itu kan sami, samping per miring, yaitu AC per AB. Tapi miring di sini kita masih belum mengetahui berapa nilai miringnya. Sehingga kita cari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yang A dan yang B. A kuadrat plus B kuadrat. Lalu C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Di sini pangkat 2-nya hilang, sehingga jadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu kita masukkan nilai A-nya akar 3, jadi akar 3 kuadrat. Nilai B-nya 1, jadi 1 kuadrat. Sehingga akar 3 dikuadratkan itu 3 ya. 1 dikuadratkan tetap 1. 3 ditambah 1 nilainya 4 gitu. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2. Sehingga nilai C di sini sama dengan 2. Kalau C-nya sudah ketemu atau hipotenusnya sudah ketemu ya, nilainya adalah 2, tinggal kita masukkan ke sini. Sami, sampingnya ini 1, miringnya 2, berarti 1 per 2. Sangat mudah sekali ya. Nah, tugas kalian mencari sisanya, yaitu berapa nilai sin alfa dan juga tan alfa. Oke, saya tunggu. Berapa nilai sin alfa dan juga tan alfa? Bisa di pause terlebih dahulu. Oke, yang sudah mengerjakan jawabannya adalah untuk sin alfa akar 3 per 2 dan tan alfa akar 3 per 1. Atau ini bisa ditulis akar 3 gitu aja ya. Oke, kalau kalian bisa dan jawabannya benar, maka kalian sudah bisa memahami bagaimana cara mencari perbandingan sudut sin, cos, tan yang ada nilainya seperti ini. Itu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, sebenarnya soal terakhir ya untuk pembelajaran di video kali ini. Diketahui koordinat titik A min 2 akar 2, min 2 akar 2. Koordinat kutub dari titik A adalah
Nah, kita gambar dulu grafiknya ini. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Itu ya. X positif itu ke kanan. Berarti kalau X negatif ke kiri. Di sini X, Y-nya, X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti X negatif bisa kita letakkan di sini. Ini X negatif. Y negatif kira-kira juga di sini. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka muncullah titik A yang kita ketahui ini min 2 akar 2, min 2 akar 2. Ini hanya kira-kira saja ya, kita gambarkan agar lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kalau kita tarik garis dari titik A ke titik 0,0 atau titik pusat, maka kita bisa mengetahui ini membentuk dua segitiga nih, segitiga siku-siku yang atas dan juga segitiga siku-siku yang bawah. Gitu. Panjang X-nya kita tahu min 2,2, min 2 akar 2, sorry. Lalu Y-nya juga min 2 akar 2. Perhatikan nih, titik-titik ini itu sejajar dengan sumbu Y, sumbu di negatif Y. Maka di sini juga nilainya min 2 akar 2. Begitu juga dengan ini, sejajar dengan sumbu X. Di sini berarti nilainya juga min 2 akar 2. Seperti itu. Nah, kalau sudah, di sini ada sudut yang terbentuk ya, sudut theta. Ya, kita misalkan sudut theta. Lalu kalau kita perhatikan menggunakan perbandingan yang sudah dipelajari di soal sebelumnya, bahwa di sini kalau di sini sudutnya, maka di sini ini miring, sisi miring. Nah, di depan sudut siku-siku ya. Di sini diketahuinya yang samping sama depan atau yang depan sama samping. Dari 3 perbandingan sudut, nah, yang diketahuinya depan sama samping itu sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ini depan dan samping. Maka dari ketiga ini sin cos tan kita paling mudah menggunakan yang tan. Kenapa? Karena dia depan per samping. Di sini depannya, depan sudutnya sama samping sudutnya sudah diketahui. Jadi kita tidak usah repot. Apakah bisa menggunakan sin dan cos? Bisa, tapi nanti langkahnya lebih panjang gitu ya. Saya lebih suka langkah yang pendek dan ringkas gitu ya, cara cepat. Tan alfa depan per samping, berarti kita pakai tan. Nah, kalau kita sudah pakai tan, kita masukkan depannya sudut ini min 2 akar 2, sampingnya juga min 2 akar 2. Maka tan ini nilainya 1. Nah, seperti itu. Terus kita cek bahwa tan alfa yang nilainya 1 itu kan ada 2 ya. Ada tan 45 derajat di kuadran 1 di sini ya. Lalu tan 225 derajat di kuadran 3 di sebelah sini. Nah, kedua ini sama-sama bernilai 1 dan positif. Kenapa? Di kuadran 1 sin cos tan nilainya positif semua. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, berarti di sini tan positif, di sini juga otomatis positif. Ini ya, seperti yang di sini tan 45 dan tan 225. Ini sama-sama bernilai 1. Lalu koordinat titik kutub yang ditanyakan ini itu bentuknya adalah r, theta. R ini sendiri adalah bentuk dari panjang sisi miring ini nanti. Dan sedangkan tetanya ini sudah kita ketahui. Tetanya kita pakai yang 225 derajat. Kenapa? Nah, karena di sini titik A-nya ada di kuadran 3. Andaikan titik A-nya di kuadran 1, kita pakai yang tan 45. Karena ini di kuadran 3, kita pakai yang tan 225 derajat. Seperti itu. Kita tinggal mencari yang R dengan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan X-nya itu min 2 akar 2 kuadrat plus Y-nya juga sama, min 2 akar 2 kuadrat. Kok bisa ini ada 8? Nah, kita satu-satu ya. Min 2 pangkat 2 itu 4. Akar 2 dipangkatkan 2 sisa 2. 4 kali 2 8. Nah, makanya di sini muncul 8, di sini 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Akar 16 4. Nah, R-nya muncul 4 nih. Kita sudah dapat nilai R, kita sudah dapat nilai theta 225 derajat, maka koordinat kutub A yang dicari adalah 4,225 derajat. Nah, seperti itu.
Jadi ini langkah-langkahnya agak panjang tapi masih sangat mudah dipahami gitu ya. Untuk latihan soalnya ini diketahui koordinat titik B min 3 akar 2, min 3 akar 2. Koordinat kutub dari titik B adalah, yuk di pause dulu, dikerjakan, dan yang sudah bisa lanjut untuk melihat hasilnya. Baik, yang sudah, jawabannya adalah 6,225 derajat. Baik, pembelajarannya cukup sampai soal yang ini saja. Jangan lupa rajin-rajin belajar di rumah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.